Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liutaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati ajsadina wa qulubina lishfa muradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian Kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan, juga untuk mendapatkan keberkahan. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin bermakna, bermanfaat, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan sesama. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqatu la yantaliqu biha lisanun bal hiya dzuqun wa wijdanun. Oke ya, kita akan berbicara tentang hakikat. Sebagaimana kita kenal ada rangkaian syariat, tariqat, dan hakikat, ma'rifat. Oke, kita akan berbicara tentang hakikat ini. Kalau diibaratkan bahwa syariat itu merupakan rambu-rambu, terus tarekat itu adalah kita berjalan mengikuti rambu-rambu itu, dan hakikat adalah kenikmatan yang kita rasakan di dalam berjalan mengikuti rambu-rambu itu sendiri. Jadi hakikat itu berkaitan dengan perkara rasa. Nah, karena berkaitan dengan perkara rasa, berkaitan dengan pengalaman rohani, maka hakikat itu tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan lewat lisan. Tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan lewat kata-kata. Sama dengan misalnya ketika
Saya mengatakan bahwa madu itu manis, madu itu lezat, tidak secara otomatis orang yang mendengarkan kata-kata saya itu bisa merasakan manisnya madu, bisa merasakan lezatnya madu. Itu baru ilmu, baru kabar tentang manisnya madu, tentang lezatnya madu itu. Jadi karena hakikat itu merupakan pengalaman, merupakan dunia rasa, maka tentu saja tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata. Itulah sebabnya kemudian muncul ungkapan bahwa carilah hikmah tidak di kedai orang-orang yang hanya pandai menyusun kalimat dan kata-kata. Carilah hikmah di hati orang yang sudah merasakan dan mengalaminya itu. Nah, demikian pula juga dengan hakikat yang tak sepenuhnya bisa diterjemahkan dengan kalimat-kalimat, juga dengan kata-kata. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa al-haqiqatu likauniha la haddalaha wala jihata. Yang pertama mesti kita pahami bahwa hakikat itu sama sekali tidak memiliki batas dan tidak tergantung kepada arah tertentu. Jadi hakikat itu dengan demikian bukanlah merupakan benda-benda, bukan merupakan sesuatu yang membutuhkan ruang dan tempat tertentu. Jadi hakikat itu melampaui segala sesuatu. Melampaui segala sesuatu. Nah, karena itu ketika kita sudah menyelam ke kedalaman ilahi, kita merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatalah di saat itu bahwa Allah itu sudah kita rasakan lebih luas dibandingkan segala sesuatu. Nah, ketika kita menyembah Allah dan kita merasakan hadiratnya itu meliputi segala sesuatu, lebih luas dibandingkan segala sesuatu, maka akan menjadi sangat nyata adanya kenikmatan penghambaan kita kepada hadiratnya itu. Wa innaha fil adam. Jadi ya, untuk mencapai hakikat itu jalannya adalah adamun wa fanaun. Jadi ya, karena hakikat itu tidak ada batasnya, hakikat itu tidak membutuhkan ruang dan tempat tertentu di alam semesta ini, tapi hakikat itu melampaui segala-galanya. Maka untuk sampai ke sana kita harus meniadakan diri, memfanakan diri. Oke. Sekarang apa yang disebut dengan meniadakan diri? Yang disebut dengan memfanakan diri? Meniadakan diri itu artinya kita membebaskan diri kita dari adanya keterbatasan. Keterbatasan. Bagaimana kita bisa terbebas dari keterbatasan? Bukankah keterbatasan itu merupakan takdir kita? Takdir seluruh makhluk pasti terbatas. Nah, caranya adalah dengan berpihak secara mutlak, secara habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa membebaskan diri dari keterbatasan dengan cara kita berpihak kepada hadirnya. Sungguh pun demikian, ya, sungguh pun demikian, itu tetap tergantung terhadap adanya kehendak Allah Ta'ala untuk memfanakan diri kita. Tergantung kepada kehendak hadiratnya untuk menolong diri kita. Jadi karena itu jangan pernah bersandar kepada ikhtiar untuk meniadakan atau memfanakan diri kita. Kalau ikhtiar itu tidak disongsong oleh adanya pertolongan hadiratnya, maka kita tidak kunjung fana. Tidak kunjung fana. Jadi dengan meninggalkan
kedirian yang terbatas dengan cara berpihak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diantarkan kepada dunia hakikat itu sendiri. Jadi karena itu pembicaraan tentang hakikat belum tentu merupakan aura dari hakikat itu sendiri. Karena pembicaraan, karena kalimat-kalimat itu terbatas, sementara hakikat itu tidak bertepi. Bagaimana yang terbatas itu bisa dengan sepenuhnya mengurai sesuatu yang tak bertepi? Jadi adanya penjelasan ya, selengkap apapun, secanggih apapun, tetap tidak bisa sepenuhnya mengurai hakikat itu. Sebab apa? Hakikat itu bersemayam di balik segala keterbatasan dari adanya penjelasan-penjelasan itu. Itulah ya. Kemudian dari sini kita bisa memahami apa yang tertera di dalam kitab Maulid Simtud Durar itu, yaitu yafniz zaman wa fihi ma lam yusafi. Waktu demi waktu yang bergulir akan menjadi habis pada akhirnya, sementara pada diri Nabi itu tetap ada yang tak terjelaskan, yang tak terungkapkan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Kenapa? Diri Nabi adalah hakikat paling hakikat di antara seluruh makhluk yang ada. Jadi tetap akan kewalahan kalimatnya, kewalahan kata-katanya, kewalahan buku-buku yang mencatatnya. Jadi selamanya beliau tidak akan pernah rampung, dicatat dengan berbagai macam keterangan, dengan berbagai macam definisi, dengan berbagai macam ibarat sekalipun. Nah, kalau begitu ya, lantas fungsi kalimat itu apa? Fungsi keterangan-keterangan itu apa ya? Kalau toh pada akhirnya hakikat itu tidak bisa sepenuhnya terjangkau. Nah, fungsinya adalah bahwa dengan keterangan-keterangan itu kita bisa mendapatkan makna. Dan dengan makna-makna itu kita bisa menemukan rute yang menunjukkan kita kepada dunia hakikat. Jadi karena itu ikhtiar kita setelah kita memahami secara konseptual tentang hakikat, ikhtiar kita adalah berusaha untuk mengalami hakikat itu sendiri. Berusaha untuk mengalami hakikat itu sendiri. Jangan pernah berhenti dengan mendengarkan keterangan bahwa madu itu lezat, tapi berikhtiarlah untuk mendapatkan madu sampai akhirnya membuktikan kelezatan madu itu sendiri. Jadi dunia hakikat itu adalah dunia rasa. Sekarang apa yang disebut sebagai dzuk, sebagai rasa itu apa? Kata Sayyidi Muhammad Wafa radhiyallahu an, beliau menyatakan az-dzuk huwa idrakun fil qalbi. Jadi dzuk itu, rasa spiritual itu, rasa rohani itu adalah kesanggupan untuk menggapai, untuk merasakan makna di dalam hati. Bukan untuk memahami dan mengetahui makna loh ya, tapi untuk merasakan dan mengalami makna di dalam hati. Sehingga adanya berbagai macam kata-kata itu bisa dirasakan perbedaannya tidak pada konteks pengetahuan tentang makna itu, tapi di dalam konteks merasakan masing-masing makna itu. Contoh konkretnya misalnya ya, kita menyebut bahwa Allah itu Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, kalau kita merasakan wujud dari kemahapengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu berarti idrakun fil qalbi. Hati kita itu bisa mencapai adanya
rasa Ar-Rahman di dalam hati diri kita. Rasa Ar-Rahman di dalam hati kita. Jadi ketika disebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih gitu ya, kita bisa merasakan, oh betapa alam semesta ini senantiasa diguyuri oleh adanya sifat-sifat kepengasihan Allah Ar-Rahman itu. Terus ketika kita menyebut bahwa Allah An-Nasir, Allah yang Maha Penolong, kita langsung merasakan secara konkret adanya pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala di dalam setiap keluar masuknya nafas diri kita. Itu kita bisa merasakan. Nah, ketika itu bisa kita rasakan dengan sangat gamblang, dengan sangat terang, maka berarti Allah telah menganugerahkan dzuk, menganugerahkan rasa rohani kepada diri kita. Menganugerahkan rasa rohani kepada diri kita. Itu dzuk ya. Nah, orang ya akan memiliki dzuk itu, akan dianugerahi dzuk itu, rasa rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu sudah terbebaskan dari adanya syirik khafi. Jadi ya, ada dua macam syirik, yaitu syirik jali dan syirik khafi. Kalau syirik jali itu adalah syirik yang terang-terangan. Misalnya adanya keyakinan di dalam hati seseorang bahwa Tuhan itu 2, 3 dan lain semacamnya, bahwa yang memiliki kemahaan itu lebih dari 1 misalnya. Nah, itu namanya syirik jali, syirik yang terang-terangan. Nah, kalau syirik yang terang-terangan itu merupakan tergemboknya seseorang dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adanya syirik khafi, syirik yang samar itu merupakan tergemboknya hati untuk mendapatkan dzuk yang sempurna, rasa rohani yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang disebut sebagai syirik khafi, syirik yang samar itu, yaitu adanya anggapan, adanya keyakinan, adanya kepercayaan ya, bahwa ada makhluk-makhluk yang secara otomatis bisa bermanfaat, bisa berguna kepada diri kita. Ada makhluk-makhluk yang secara otomatis bisa berbahaya, bisa bermudarat kepada diri kita. Atau ada makhluk-makhluk yang mandiri, yang terlepas dari adanya pengawasan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut sebagai syirik khafi, syirik yang samar. Dan syirik yang samar ini menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan dzuk, untuk mendapatkan rasa rohani. Jadi karena itu ketika kita makan itu ya, dan kita kenyang setelah makan, kita harus menyalangkan penglihatan batin kita bahwa yang membuat kita kenyang itu bukan makanan, bukan nasi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks seperti ini kita bisa katakan bahwa makan itu adalah satu hal dan kenyang itu adalah hal yang lain. Atau terik matahari itu satu hal, dan kusutnya seseorang di bawah terik matahari itu hal yang lain. Hal yang lain. Nah itu ya, jadi kita itu mesti membebaskan diri dari adanya syirik khafi, syirik yang samar. Membebaskan diri. Wah, Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Dan karena Rabbul Alamin, maka tidak ada satupun makhluk yang terkecil sekalipun yang tidak berada di bawah pengawasannya, yang tidak berada di bawah kendalinya. Itu tidak mungkin. Jadi segala sesuatu dari makhluk terkecil semacam virus dan lain semacamnya itu tetap berada di bawah kendali, di bawah kemahakuasaannya. Jadi bebaskan diri kita dari adanya syirik besar
syirik yang terang-terangan dan syirik yang samar. Nah, sementara ya, tadi kan disebutkan hakikat itu adalah dzuk wa wijdan ya. Adalah rasa rohani yang digapai di dalam hati, wa wijdan, dan perasaan senang karena mendapatkan adanya hakikat itu sendiri. Nah, wijdan itu apa? Wijdan itu ma yusadiful qalbah minal ahwalil muayyanah ya. Sesuatu yang dirasakan oleh hati sebagai kenikmatan dari kondisi rohani tertentu. Dari kondisi rohani tertentu. Misalnya begini ya. Kita sholat dan kita merasakan nikmat di dalam sholat. Kita zikiran, kita merasakan nikmat dalam zikiran. Nah, itu kita bisa mendeteksi kalau kita mendapatkan wijdan, perbedaan antara nikmatnya sholat dan nikmatnya zikiran. Bahkan kita bisa mendeteksi perbedaan nikmatnya menyebut Allah dan menyebut Allahu Akbar. Nah, kedua kalimat terakhir ini walaupun menunjuk kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Ta'ala, yang satu menyebut Allah, yang satunya menyebut Allahu Akbar. Kedua kalimat yang berbeda ini dirasakan pula berbeda kenikmatannya di balik dua pengungkapan kalimat tadi. Berbeda. Misalnya juga solawat itu kan beraneka ragam. Dan solawat itu bisa nikmat kita rasakan ketika kita membacanya. Nah, beraneka ragamnya solawat itu juga menyodorkan adanya kenikmatan yang beraneka ragam pula. Nah, itu wijdan ya. Wijdan. Nah, dengan dua perangkat itu, hakikat itu bisa kita alami, hakikat itu bisa kita nikmati. Dengan adanya dua perangkat, dzuk dan wijdan. Karena itu kemudian kata-kata, kalimat-kalimat, definisi-definisi tidak akan pernah betul-betul mengungkapkan apa itu hakikat sebenarnya. Karena kalimat-kalimat, rasa-rasa, kata-kata itu berada di dalam ruang keterbatasan, sementara hakikat itu berada di ketakterbatasan itu sendiri. Dari situ kemudian Ibnu Arabi menyatakan dalam kitab Fusul Hikam bahwa hakikat segala sesuatu itu Allah. Nah, karena hakikat segala sesuatu itu Allah, tentu saja hakikat itu tidak bertepi, hakikat itu tidak terbatas. Karena itu tidak ada siapapun yang bisa menghatamkan hakikat segala sesuatu. Kenapa? Segala sesuatu itu nyambung dengan yang tidak terhingga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin bisa khatam di dalam menjelajahinya dengan adanya kekuatan rohani sekalipun? Tak mungkin bisa khatam. Tak mungkin, karena segala-galanya tersambung dengan hadiratnya. Andaikan sejenak tak tersambung dengan hadiratnya, maka segala sesuatu itu akan kembali menjadi ketiadaan. Jadi ya, sangat mengagumkan ya, yang tak terhingga itu kemudian tetap memiliki relasi dengan yang terhingga. Yang tak terbatas itu tetap memiliki relasi-relasi dengan yang terbatas. Sangat mengagumkan bahwa Allah Ta'ala yang tak bertepi muncul di kalangan makhluk-makhluknya yang bertepi. Hebat. Bagaimana mungkin yang mutlak wujud itu mengejawantah di tengah hamparan ketiadaan makhluk-makhluknya sendiri. Nah, kalau hakikat itu ya hanya dipahami dengan kekuatan akal parsial, dengan akal kita manusia yang parsial itu, maka hakikat itu sendiri ya tetap berada di bawah balutan hijab-hijab.
Jadi selama kita belum merdeka dari adanya keterbatasan diri kita yang kita sadari, maka selama itu pula pemahaman kita tentang hakikat itu tetap berlapiskan hijab-hijab, tetap tertabiri oleh adanya hijab-hijab. Jadilah kemudian hakikat itu hanyalah merupakan untayan kata-kata belaka, bukan sepenuhnya diselami. Tapi begini, ketika orang itu sudah mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala yang berupa adanya kekuatan akal universal, maka dengan adanya akal universal, akal yang tidak bertepi, akal keilahian itu, orang bisa menyelami hakikat yang tak bertepi itu pula. Jadi ya, betapa sangat pentingnya kita melakukan migrasi dari akal parsial kita menuju akal universal. Apa itu akal universal? Yaitu akal yang dicahayai oleh adanya cahaya ilahi, oleh adanya cahaya cinta, oleh adanya cahaya kerinduan kepada Tuhan semesta alam. Jadi karena itu bisa dikatakan bahwa hakikat itu tidak bisa tergapai oleh akal, tapi juga hakikat itu tidak bisa tergapai kecuali oleh akal pula. Oh, berarti ya ada perbedaan pemahaman tentang akal yang pertama dan akal yang kedua. Misal kalimatnya begini, hakikat itu tidak bisa digapai oleh akal. Oke, itu yang dimaksud pastilah akal parsial. Tapi hakikat juga tidak bisa digapai kecuali oleh akal. Itu maksudnya kecuali oleh akal universal. Nah, ketika akal kita universal, lantas kita menerima keterangan tentang hakikat, baik dari kitab-kitab maupun dari orang yang sudah mengalami, maka seketika itu juga kita bisa merasakan adanya keterangan itu sebagai sebuah kenyataan rohani. Itu ya rahasianya. Kenapa ketika orang seperti Syekh Hasan Al-Basri dengan Ibu Rabi'ah Adawiyah itu berbicara sepanjang malam tentang keilahian, keduanya ini sama-sama merasakan kenikmatan rohani yang luar biasa. Kenapa? Karena di saat itu keterangan-keterangan, kalimat-kalimat itu sudah dirasakan oleh masing-masing keduanya sebagai kenikmatan hakikat. Kenapa dirasakan oleh keduanya? Karena akal keduanya adalah akal universal, akal keilahian, akal yang sudah disinari oleh cahaya cinta ilahi, oleh cahaya kerinduan ilahi. Jadi, maka karena itu kita harus menyelami dimensi-dimensi keterbatasan ini dengan melakukan kepatuhan kepada hadiratnya. Bahkan di dalam kepatuhan itu singkirkan adanya penentangan apapun, sedikit pun dari dalam diri kita. Nikmati senikmat-nikmatnya, pasrahlah sepasrah-pasrahnya. Kalau kita dapat karunia rohani dari Allah Ta'ala, maka kita akan diantarkan kepada dunia hakikat yang tak bertepi itu. Dan ketika orang kehidupannya sudah diselimuti, dirasuki oleh dunia hakikat yang tak bertepi, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan Rabbani, kehidupan keilahian itu sendiri. Oke ya. Ini makalah ini saya kira masih belum merampung. Insya Allah dilanjutkan besok atau besoknya lagi. Moga-moga pembahasan ini bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti keterpujian akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.